Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, jumpa lagi dengan Lancan Heru, channel yang membahas tentang seni budaya kehidupan sehari-hari serta wisata, teman-teman. Di channel ini juga membahas tentang filosofi dan sedikit sejarah Nusantara. Selamat mengikuti videonya, teman-teman. Teman-teman, salah dan dosa itu adalah tempatnya manusia itu. Jadi manusia itu memang tidak bisa luput dari sebuah kesalahan, tetapi dengan menggunakan akalnya, teman-teman, manusia itu dapat belajar untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar, teman-teman. Sangat berbeda dengan makhluk yang diciptakan sebelum Nabi Adam, ya, teman-teman, yang tidak diberi akal dan roh, tapi hanya diberi jiwa dan tubuh saja, teman-teman. Roh yang dititipkan kepada Nabi Adam turun dalam satu paket jiwa, akal, dan nafs, ya, teman-teman. Begitu juga dengan anak keturunannya, teman-teman. Itulah sebabnya kenapa manusia itu dimintai pertanggungjawabannya setelah meninggal nanti, teman-teman. Teman-teman, ketika masih di dalam kandungan itu kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah janji, teman-teman. Ini adalah syahadat pertama kali ketika manusia masih di dalam alam roh, teman-teman. Tetapi ketika terlahir di dunia ini dan melakukan aktivitas, teman-teman, ternyata kita banyak yang lupa akan janjinya, teman-teman. Lupa akan syahadatnya ketika di alam roh itu karena disebabkan oleh kesibukannya mengurusi urusan dunia dan mengikuti hawa nafsunya, teman-teman. Biar tidak lupa, saya mengajak teman-teman untuk belajar mengenal sedulur papat, lima pancer, teman-teman. Video semacam ini setelah pernah saya buat ketika saya masih di Bali, teman-teman, yaitu di daerah Denpasar, ya. Ketika itu saya membuat video tentang catur sana, yaitu mengenai sedulur papat, lima pancer versi Bali, teman-teman. Di video kali ini saya ingin membahas tentang sedulur papat lima pancer versi Jawa, teman-teman. Semoga bermanfaat. Sebelum kita lanjutkan videonya, teman-teman silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share, ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah mendukung. Mari kita lanjutkan videonya. Ketika masih di dalam kandungan itu, bayi itu ditemani oleh 4 malaikat. Di dalam falsafah Jawa ini disebut sedulur papat, teman-teman, yang juga sering disebut sebagai kakang kawah, adi ari-ari, getih, dan pusar, teman-teman. Kakang kawah itu adalah air ketuban, teman-teman, yang menemani kita di dalam kandungan dan menjaga kita, teman-teman. Teman-teman, kakang kawah atau air ketuban ini akan terlahir keluar duluan sebelum kita terlahir, teman-teman. Istilahnya pecah ketuban, ya, teman-teman. Jadi karena lahir duluan makanya disebut sebagai kakang kawah. Adi ari-ari itu plasenta, teman-teman. Itu bertugas itu untuk menyalurkan makanan atau sari makanan yang dimakan ibu ketika masih janin di dalam kandungan, teman-teman. Begitu juga dengan perasaan dan kondisi hati dari orang tua, teman-teman. Semisal orang tua lagi sedih, lagi apa gitu, teman-teman, itu juga disalurkan ke janin kita oleh ari-ari ini, teman-teman. Ari-ari ini keluar setelah kita lahir, teman-teman. Jadi di dalam istilah Jawa itu disebut sebagai adi atau adik, teman-teman. Dan ari-ari ini juga bisa menyalurkan perilaku orang tuanya, teman-teman. Kalau orang tuanya perbuatannya baik, anaknya itu akan mewarisi perbuatan yang baik pula, teman-teman. Yang selanjutnya adalah darah, teman-teman. Bersama dengan kakang kawah dan adi ari, darah ini juga menemani kita di dalam kandungan sampai proses kelahiran, teman-teman. Darah juga ikut keluar ketika kita lahir, teman-teman, dan juga mengalir di dalam tubuh kita, teman-teman. Selanjutnya adalah pusar, teman-teman. Pusar itu adalah bagian daripada ari-ari yang tetap ikut melekat di pusar kita, teman-teman. Dan sampai 7 hari itu akan mengering dan lepas dengan sendirinya. Peristiwa ini disebut dengan pupa atau pupet pusar, teman-teman.
teman-teman. Itulah yang dinamakan sedulur papat kalimo pancer, teman-teman. Sedulur papat yaitu kakang kawah, adi hari-hari, getih lan user, teman-teman. Dan yang menjadi pancer adalah diri kita sendiri atau roh kita, teman-teman. Teman-teman, di dalam adat Jawa itu orang tua juga ikut mendoakan si anak, teman-teman, dengan tradisi-tradisi selamatan dari kandungan sampai lahir ya, mulai dari 3 bulan, 4 bulan, lingkapi 7 hari, dan selamat kelahiran, jenang merah dengan sebutan pembuatan nama, teman-teman, dengan harapan bahwa kita itu kelak akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan berguna untuk bangsa dan negara, teman-teman. Setelah kita terlahir di dalam dunia ini, teman-teman, kita telah berpindah dari alam kandungan ke alam kehidupan, ke alam dunia ini, teman-teman. Dan sedulur papat yaitu kakang kawah, adik arari, darah dan pusar itu masih mengikuti kita, teman-teman. Menurut apa yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga itu, sedulur papat itu dikasih nama yaitu Alwamah, Supiyah, terus amarah dan mutmainah, teman-teman. Teman-teman, manusia itu semua terlahir dalam keadaan suci, teman-teman. Dan kemudian ada manusia yang baik, ada manusia yang jahat, dan berbagai macam jenis manusia, teman-teman. Padahal ketika manusia itu terlahir itu dalam keadaan sama-sama suci semua, teman-teman. Itu semua tidak lepas dari pengaruh atau andil dari sedulur papat tadi, teman-teman. Di dalam sebuah lagu ciptaannya, Sunan Kalijaga memberikan nasihat kepada kita, yaitu lagu Lirir, teman-teman, yang diibaratkan kita itu sebagai pengangon atau tukang pecah angon ya, teman-teman. Itu dalam arti kita itu harus mengendalikan sedulur papat itu untuk selalu kita ikutin, menjadi mengikuti arahan kita, teman-teman. Dengan kata lain, kita itu harus menunggang atau harus menaiki sedulur papat itu agar kita bisa mengendalikannya. Jangan sampai malah justru sebaliknya kita dinaikin atau ditunggangin oleh sedulur papat itu, teman-teman. Dengan kata lain, kita harus bisa mengarahkan sedulur papat itu untuk untuk berbuat sesuai kehendak yang maha kuasa Sang Pencipta, agar kita tidak ingkar terhadap syahadat kita yang kita ucapkan ketika kita masih di dalam kandungan, teman-teman. Dan jangan sebaliknya kita mengikuti mereka, dalam arti menuruti semua kemauan mereka yang disebut hawa nafsu ya, teman-teman. Untuk bisa mengendalikannya, teman-teman, kita harus mengenalnya dengan baik, teman-teman. Kita harus tahu sedulur papat limo pancer itu agar kita bisa mengarahkan mereka sesuai kehendak yang maha kuasa, yaitu seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya yang berjudul Memayu Hayuning Bawono, teman-teman. Yaitu kita harus bisa mengarahkan sedulur papat limo pancer ini untuk memayu Hayuning Bawono, atau untuk melestarikan dunia ini, meramaikan dunia ini dengan kearifan dan kebijaksanaan, teman-teman. Di dalam pewayangan, teman-teman, yaitu ringgit puro atau wayang kulit, itu kita bisa menemui gambar harimau, terus banteng, monyet, dan juga burung merak, teman-teman. Gambar itu ada di gunungan wayangan, teman-teman, yang menggambarkan sedulur papat limo pancer. Teman-teman, harimau atau macan itu menggambarkan amarah, banteng itu menggambarkan Supiyah, terus monyet menggambarkan Alwamah, dan burung merak itu menggambarkan mutmainah. Teman-teman, bila kita bisa mengendalikan dan mengarahkan sedulur papat ini sesuai kehendak yang maha kuasa, teman-teman, maka kita bisa mewujudkan filosofi Jawa, yaitu Hono Coroko, teman-teman.
yaitu Mogo Podo Joyonyo Mogo Botongo, teman-teman. Teman-teman bisa melihat video tentang filosofi Hanacaraka ini, bisa video ini telah saya buat dan saya upload, teman-teman. Silahkan periksa di playlist, teman-teman ya. Saya rasa sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, teman-teman, dalam belajar mengerti makna hidup ya, teman-teman. Mohon maaf kepada teman-teman kalau misalkan narasi saya ini kurang menarik ya, teman-teman. Dan terima kasih udah mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.